Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Lusukan kali ini kita akan mendatangi sebuah hutan yang mana di dalamnya ada sebuah kampung yang krisis laki-laki. Untuk menuju kampung krisis laki-laki yang berada di tengah hutan, kita harus melewati jalan persawahan seperti ini. Dan ini memang betul-betul jalan satu-satunya dan akses utama untuk menuju kampung krisis laki-laki atau kampung kekurangan laki-laki. Memang sih dalam perjalanan kali ini kita banyak menjumpai laki-laki yang berada di area sawah untuk menggarap lahannya. Namun mereka inilah bukan penduduk yang ada di kampung tengah hutan. Lokasi kampung krisis laki-laki ini memang jauh dari pusat keramaian seperti pasar, pusat kesehatan atau puskesmas, maupun pusat pendidikan atau sekolah dasar. Bahkan setiap penduduknya mau belanja, mereka biasanya seminggu sekali, bahkan 1 bulan sekali, karena medannya seperti ini. Sebentar lagi kita akan berpapasan sama penduduk kampung yang kekurangan laki-laki. Nah, itulah mereka mungkin sedang pergi ke pasar, keluar dari hutan menuju pusat keramaian atau pusat perbelanjaan. Mengenai sumber pendapatan penduduk kampung krisis laki-laki atau kekurangan laki-laki, mereka kebanyakan memiliki sawah peninggalan almarhum suaminya. Bahkan ada pula yang menjadi pekerja kasar, mencari pasir, mencari batu, mencari daun, mencari kayu. Setelah kita bertanya-tanya sama bapak petani pencari rumput itu tentang keberadaan jalan akses utama menuju kampung krisis laki-laki, ternyata memang benar seperti ini. Pantas saja penduduk kampung krisis laki-laki ini jarang sekali keluar dari kampung halamannya, kecuali yang berusia muda ataupun gadis-gadis cantik yang biasanya merantau ke luar daerah, bahkan ke luar negeri. Bagi kalian-kalian yang memiliki status bujang lapuk, perjaka tua, maupun duda tersakiti, silakan kalian mencari jodoh di kampung kekurangan laki-laki yang berada di tengah hutan. Kalau kalian memang berniat ingin menjadi salah satu bagian dari warga atau masyarakat kampung krisis laki-laki ini, kalian tak perlu butuh keahlian khusus atau keterampilan khusus. Yang terpenting kalian bisa mencuci baju, mencuci piring, memasak, menyetrika, serta kalian bisa di kasur. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga, kalian tak perlu khawatir karena istri-istri kalian sudah bisa bekerja sendiri. Yang mereka butuhkan adalah sontol-sontol kalian saat menemani mereka
di malam hari untuk meregangkan otot-otot mereka yang sehari-harinya bekerja. Kalian akan dibutuhkan bekerja saat mereka sedang hamil anak-anak dari kalian, sehingga mereka tidak bisa beraktivitas lagi mencari pekerjaan. Makanya kalian menggantikan mereka sementara. Kalau anak-anak kalian sudah bisa ditinggal, maka kalian kembali ke rumah merawat anak-anak kalian, sedangkan istri-istri kalian kembali bekerja. Bahkan di kampung kekurangan laki-laki ini memiliki tradisi unik, yaitu rela berbagi suami kepada tetangga-tetangganya, karena memang laki-laki di kampung kekurangan laki-laki ini memang sulit ditemui. Mungkin warga luar dari kampung yang akan kami datangi ini enggan menikahi gadis-gadis kampung kekurangan laki-laki, karena medan menuju kampung kekurangan atau krisis laki-laki sangat sulit dijangkau, apalagi dalam proses iring-iringan pengantin pasti akan menyusahkan banyak orang. Makanya gak heran banyak laki-laki di luar kampung yang gak mau menikah sama penduduk kampung krisis laki-laki. Umumnya dalam pernikahan biasanya tepat pada tanggal atau bulan-bulan di mana saat musim hujan turun. Makanya jalan di sini kalau hujan sangatlah licin, selicin jalan bayi, sehingga sangat sulit dilalui oleh rombongan pengantin. Namun ada sebagian besar dari penduduk kampung luar daerah yang menikahi gadis-gadis kampung kekurangan laki-laki ini. Kebanyakan mereka melakukan pernikahan di luar kampung. Setelah menikah, biasanya gadis-gadis kampung ini diboyong sama suaminya di kampung halaman sang suami. Mereka tidak ingin kembali lagi di kampung krisis laki-laki. Namun untuk keberlanjutan dari penduduk kampung krisis laki-laki masih ada hingga kini. Jadi tenang saja, masih ada sisa-sisa gadis-gadis cantik yang masih tinggal dan bertahan di kampung krisis laki-laki untuk kalian nikahi. Jadi cepat-cepatlah datang ke kampung krisis laki-laki ini. Mengenai lokasi kampung krisis laki-laki yang berada di tengah hutan memang sangat tersembunyi dan terpencil, maka tak ada di dalam Google Map maupun di dalam peta. Jika kalian berniat datang, silakan ajak beberapa warga yang mengetahui kampung krisis laki-laki ini. Nah, inilah jembatan kedua menuju kampung krisis laki-laki yang terbuat dari bambu. Jika kalian meniti jembatan ini, harap hati-hati dan waspada ya, karena saat kaki kalian menginjak jembatan ini akan terasa bergoyang-goyang seperti goyangan janda. Bahkan kaki kalian bila terperosok dari jembatan ini
kalian pasti akan pindah alam karena kejebur ke dalam sungai yang ada di bawah jembatan ini. Meski tak begitu dalam, namun saat banjir datang, maka kalian akan terbawa arus sungai yang begitu deras. Namun di saat tidak hujan atau musim kemarau, biasanya di aliran sungai ini banyak sekali wanita-wanita mencari pasir di aliran sungai ini. Mereka pasti itulah penduduk kampung Krisis laki-laki untuk memenuhi kebutuhan hidup, mencari uang dengan mencari pasir di aliran sungai ini. Wanita-wanita dari kampung Krisis laki-laki ini memang rela menjadi pekerja kasar karena mereka memiliki pedoman atau prinsip tak ingin punya hutang riba. Maka tak heran di kampung mereka tidak ada Bang Dedel, Bang Plecit, atau Mbak Mekar, Mbak Syariah maupun Mbak Bina Arta. Meski mereka hidup sederhana, namun harta mereka sangatlah melimpah. Makanya mereka memiliki banyak tabungan dan kalian tak perlu khawatir bila menikahi gadis-gadis kampung Krisis laki-laki ini. Yang terpenting, kalian bila ingin menikahi gadis-gadis kampung Krisis laki-laki ini memiliki sontol yang tahan lama, karena tak hanya melayani istri kalian saja, kalian bisa melayani tetangga-tetangga kalian. Mungkin di benak, pikiran, dan hati kalian atau para laki-laki yang pengen menikahi gadis-gadis di kampung Krisis laki-laki sungguh seperti masuk surga. Padahal kalian bisa saja meninggal sebelum kalian tua, karena di kampung ini menjadi kampung kutukan, karena umur laki-laki di kampung ini nggak bertahan lama. Masa hidup atau umur para lelaki di kampung ini yang sudah mencicipi bau-bau penduduk kampung Krisis laki-laki ini paling lama hanyalah setahun. Jadi kalian juga harus kuat. Kalau stamina nggak kuat, kalian dipastikan hanya tinggal nama, belum genap setahun kalian sudah masuk tanah. Mau heran, tapi itu nyatanya di dalam kampung Krisis laki-laki yang memiliki tradisi unik, yaitu rela berbagi suami, dan yang kedua memiliki pola hidup terbalik, yang mana sang istri atau yang wanita bekerja, sedangkan yang laki-laki hanya mencuci, memasak, dan di dalam kamar. Entah itu kutukan ataukah ada hal yang di luar nalar mengenai kampung ini yang Krisis laki-laki, yang mana setiap laki-laki tinggal di kampung ini umur mereka dipastikan tidak lama. Di hadapan kita ini banyak sekali karet-karet pembungkus sontol serta obat-obat penambah stamina laki-laki. Namun kami tak berani mendekat karena khawatirnya terkontaminasi, dan selanjutnya disinilah
ada makam para laki-laki perkasa yang pernah hidup lama tinggal di kampung krisis laki-laki ini. Selanjutnya kita akan mencoba melihat bagian belakang dari makam laki-laki perkasa yang sudah diberi jungkup atau rumah-rumahan ini, yang mana di bagian belakang ini adalah makam-makam korban-korban dari wanita-wanita yang tinggal di kampung krisis laki-laki. Menempati lahan tak begitu luas, disinilah disemayamkan jasad laki-laki yang umurnya gak begitu lama, yang sudah pernah mencicipi bau-bau gadis-gadis kampung krisis laki-laki ini. Jika kalian masih berminat ingin menikahi gadis-gadis kampung dari kampung krisis laki-laki ini, ya silakan saja. Mungkin kalian akan menjadi korban-korban berikutnya. Bahkan coba kalian lihat ya, dengan seksama laki-laki dari kampung seberang apabila memasuki kampung krisis laki-laki ini, maka mereka ini berjalan cepat, kayaknya sedang tergesa-gesa. Mungkin mereka ada yang ditakutkan bila nyantai duduk atau berjalan pelan melewati kampung krisis laki-laki ini. Sebenarnya ada cara untuk menghilangkan kutukan dari kampung krisis laki-laki ini. Kalian cukup berkenalan dengan gadis-gadis kampung ini yang sedang bekerja di luar daerah atau di luar negeri, lalu menikahinya di luar kampung ini, maka kutukan tersebut akan hilang selamanya di dalam gadis tersebut yang kelak menjadi istri kalian. Nah, di depan mata kalian inilah merupakan keranda terbang yang menjadi saksi bisu pernah mengantarkan jenazah laki-laki yang tak berumur panjang, yang sudah pernah mencicipi bau-bau gadis kampung krisis laki-laki ini. Selanjutnya kita akan berkeliling di kampung krisis laki-laki ini, yang mana di hadapan kita ini ada sebuah sumur tua yang begitu lebar. Bahkan ada sebuah gentong air yang mana digunakan untuk menyimpan air para gadis-gadis yang ada di kampung ini. Meski keberadaan kampung krisis laki-laki ini sudah ada berpuluh-puluh tahun, namun instalasi listrik dari PLN ya maksudnya tidak ada, sehingga masyarakat kampung krisis laki-laki ini untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka menyalurkan kepada kampung tetangga yang jaraknya kurang lebih 5 km. Namun bagi yang kurang mampu, mereka hanyalah bisa menyalakan lampu tempel dari minyak tanah. Ukiran di kursi ini menunjukkan bahwa kampung krisis laki-laki memang sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan pernah dibangun sebuah masjid guna menghilangkan kutukan-kutukan yang ada di kampung krisis laki-laki. Namun sayangnya di masjid ini tak ada jemaah laki-laki. Bahkan suara kumandang azan tidak bisa didengar lagi dari masjid ini,
karena para lelaki sudah tiada terkena kutukan. Kalian pasti tahu kan, yang diwajibkan mengumandangkan azan waktu sholat ialah para lelaki. Namun nyatanya di kampung krisis laki-laki tidak ada para penduduk yang berjenis laki-laki, sehingga kalian tidak akan bisa mendengar suara azan dari masjid ini. Bahkan toa atau pengeras suara ya maksudnya di masjid ini sudah rusak bertahun-tahun, dan di sini pula ada kitab suci Al-Quran yang masih bagus, namun sudah tidak bisa mendengarkan suara ngaji atau pembacaan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam masjid ini. Bangunan masjid ini juga memiliki ciri khas yang cukup unik, yang mana di bagian depan masjid ini berbentuk rumah adat tradisional limasan, sedangkan di bagian masjid atau inti dari ruangan tempat sholat juga unik karena memiliki atap seperti di joglo. Bahkan ada sebuah mimbar yang terbengkalai karena sudah tak ada lagi sosok laki-laki yang biasanya berkhotbah saat sholat Jumat serta khotbah saat Idul Fitri maupun Idul Adha. Karena sudah tidak ada laki-laki di kampung krisis laki-laki ini, sehingga tidak ada berkelanjutan hidup, maka lambat laun kampung krisis laki-laki ini menjadi kampung mati. Sedangkan wanita-wanita penduduk kampung ini lebih memilih pindah ke kampung seberang, yang mana kehidupan mereka jauh dari kutukan yang ada di kampung ini. Meski sudah ditinggalkan seluruh penduduknya, namun masih ada sisa-sisa peninggalan beberapa rumah yang masih bagus, sedangkan yang lainnya sudah roboh karena terbuat dari kayu. Selain kutukan yang ada di kampung krisis laki-laki ini, akses jalan serta akses instalasi listrik serta jauh dari pusat perbelanjaan, jauh dari pusat kesehatan serta jauh dari pusat pendidikan menjadi salah satu faktor mengapa penduduk kampung krisis laki-laki ini lebih memilih meninggalkan kampung kelahiran mereka. Bahkan faktor kriminalitas juga mempengaruhi mengapa penduduk kampung lebih memilih pindah tempat, karena banyak sekali pelecehan serta perkausan, sehingga penduduk kampung tidak betah tinggal di kampung kelahirannya. Selanjutnya kita akan mendatangi sebuah rumah yang mana paling terakhir meninggalkan kampung krisis laki-laki ini, yang kurang lebih 5 tahun lalu masih dihuni sama pemiliknya. Jadi dari kejauhan rumah terakhir inilah yang masih terlihat masih kokoh dan masih bersih, bahkan tampak sekali seperti ada kehidupannya, padahal sudah ditinggal pergi sama pemiliknya.
Sedangkan di sebelah kiri sudah mulai tampak rumah yang sedang mulai roboh karena tergerus zaman. Namun yang di hadapan kita ini masih kokoh tak tertandingi. Coba kalian perhatikan rekahan atau retakan dari rumah di hadapan kita ini. Bahkan genteng-genteng pun sudah mulai banyak yang rontok seperti terkena gempa bumi. Selanjutnya kita akan menelusuri rumah yang masih kokoh ini. Yang terakhir ditinggal penghuninya. Tampak banyak perkakas-perkakas yang masih bagus. Bahkan tampak pula ada sebuah kalender yang tertulis tahun 2023. Bahkan tak jauh dari kalender tersebut ada sebuah album pernikahan. Dari foto-foto album pernikahan ini memang tersirat bahwa penduduk kampung ini memang benar-benar cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong. Maka tak heran kampung ini dijuluki kampung krisis laki-laki. Mungkin usai pernikahan yang dilakukan di luar kampung ini, maka penghuni kampung ini, terutama keluarga besar dari mempelai perempuan, diboyong sama keluarga laki-laki untuk menghindari kutukan-kutukan yang ada di kampung krisis laki-laki. Dari penghuni rumah inilah yang terakhir meninggalkan kampung krisis laki-laki yang memiliki banyak kutukan. Bener-bener kampung krisis laki-laki ini sekarang menjadi kampung mati tak berpenghuni. Mereka semua pada takut tinggal di kampung ini. Dulu di area kampung ini banyak sekali tawa manja dari gadis-gadis dari kampung krisis laki-laki ini. Namun semenjak ada perubahan zaman yang mana gadis-gadis tersebut banyak yang bekerja di luar daerah serta di luar negeri, maka pola pikir mereka sudah banyak yang berubah sehingga mereka lebih memilih tinggal di luar kampung daripada tinggal di kampung halaman kelahiran mereka. Para gadis-gadis di kampung ini takut Maliga rumah tangganya hancur karena sang suami berumur pendek dan tidak bisa berumur panjang karena kutukan-kutukan yang ada di kampung ini. Jadi mereka pengen hidup seia sekata sampai nenek-nenek, kakek-kakek, sehidup semati. Selanjutnya kita berada di rumah paling pojok sisi timur dari kampung krisis laki-laki, yang mana dulu penghuninya merupakan gadis desa atau kembang desa kampung ini. Namun semenjak lulus SMA, mbak-mbak cantik yang tinggal di pojokan ini langsung pergi merantau ke Hong Kong. Mungkin 10 tahun yang akan datang, mbak-mbak ini memiliki istana besar dan mungkin bisa jadi tidak tinggal di kampung ini lagi, sehingga rumah lamanya sudah seperti ini, banyak ditumbuhi rerumputan serta ilalang-ilalang.
Sebenarnya sangat disayangkan ya, banyak rumah-rumah yang terbengkalai di Kampung Krisis lagi-lagi ini. Seandainya dijadikan kampung adat atau kampung wisata, akan menjadi daya tarik tersendiri selain kecantikan dari penduduk kampung. Untuk lebih selengkapnya, mari kita tanya-tanya sama warga. Pun enten, mriko pun enten ajaran nggih. Pun namung riyaya tok, Pak nggih. Tapi lek mau harian nu ngasar luhur nu tapi ditambah, Pak nggih. Ya lek enten tiang mriku endang-endang mriki ngoten. Oh, ngoten. Berarti mriki. Nggih, mboten anu, nggih mboten mesti, Pak nggih. Nggih. Tapi lek dalu jelasnya mboten ditambah, Pak. Mboten. Soale niki kan mriku pun enten musala kalian mriku, kudu mriku pun enten. Tapi lek niki sing penghunine sing omah-omah riyen niku tembung sak niki pindah, Pak. Nggih, temu cugane ngoten niku, Pak. Oh, temu cugane ngoten. Temu cuga. Lek sing khususe sekitar niki pinten griya riyen, Pak? Asline niku. 11 lho riyen. Oh, 11 nggih. Oh, kata nggih, Pak. Berarti sedaya niku 11 griya. 11 griya. 11 griya. Niki tuwirip duketan mriko mriki nggih tuwirip. Tapi lek ceritane riyen enten pondoke mriki, Pak, nggih to, Pak? Wonten mriki, Pak. Oh, mriki pondok nggih. Mular mriku mawon ngajine mriki sedanten lho. Riyen. Nggih. Tapi lek kados sakniki niki carane mboten enten sangka ahli warise carane pengen ngerjakne melih nang mboten enten, Pak nggih. Menawi wonten iki benjing, Pak. Lah nggih. Sing Istilahnya kan kados sakniki mungkin keadaannya benten kalih beberapa puluh tahun ingkang kepengker ngoten niku terus mangke duka damel pondok napa duka damel napa ngoten kira-kira enten nggih sing wonten. ahli Sing waris. ajeng damel mawon enten punana. Pun iseng-iseng enten. Oh, sing niki ahli waris niki. Nggih. Tapi umpame rasa-rasane nek sing arep ngedolno dereng krungu mireng, Pak. Ndiku, Pak. Sing pundi? Kalih omah sing niki. Perapatan ngalit niki lho. Tapi sedaya kudune yo. Oh, sawah, Pak niku. Nggih, saben ya nggih riyen griya, sing ajeng griya mburi saben. Gek papan pinten niku, Pak? 7 kotak napa 8 kotak. 7 kotak. Lek arah-arah lek mriki sak kotake pinten, Pak? Lek sing daerah niku sing 200 ya, Pak. 200. Nyuwune niku. 200, Pak nggih. Nggih. Tapi toyane pripun, Pak? Kalian enten napa tadaudan niku? Ya, sakniki ngebur mawon Pak. Oh, ngebur ngoten. Lek ngebur anu saged, Pak nggih. Saged. Oh, mboten jewur wonten mboten, Pak sembur niki. Mboten. Hitung kotak. Malah kecole sing daerah mriki ngebure mendete keng perumah niki kan celak. Keng perumahan iki. Niki dhuwur ratane pun perumahan lho, Pak. Nggih. Lah nggih. Mendete listrik yang mriku kan celak. Tapi blake kalih ratan gede pinten kedok niku, Pak? Umpama niki ratan. Lah niki sing oleh harep gampangane, oleh harep niku pinten kedok ngoten? Napa cilik duwawa napa? Niki lho Pak dalan mlebet niki lho, Pak. Nggih. Radosane nggih 3 meter nggih, tapi sing mburi niku liar. Oh, ngoten. Nggih. Oh, pertelan niku to, Pak? Nggih. Mriki pertelan terus mlebet niku niku to. Nggih. Nggih. Letan niku enten saben sing tengah nggih, ditanduri pantun. Nggih. Ten petok niku 2 kotak kurang seprapat, nyuwune 200. 2 kotak kurang seprapat. Nggih. 200. Nggih. Berarti 200 punjul niku sak Nggih. kotake. Nggih, sing pinggir niki mau pun 250 to, Pak. Mboten enten kotak. Nggen montor niku. Nggih monten niku. 2 kedok niku tanduran ler dalan niku 250 Ini niku. nek dibanding anu blok sawah kota termasuk wis dhuwur, Pak. Nggih, lek Hasilnya regane- sae lho, Pak. nggih. Lek sak kotake umpama pantun normal umum. Ini setunggal mesti langkung. Sak setunggal, ton? nggih. Nggih kacek. Hasilnya sae sing sekilan-kilan iki. Lemahe kan ireng.